Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita sampai pada pembahasan al-hibah. Hibah atau hadiah sama saja, dan definisi daripada hibah adalah tamlikul insani malahu li ghairihi fil hayati bila iwadhin. Definisi hadiah adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa menuntut ganti. Memberikan harta kepada orang lain, orang punya harta diberikan pada orang lain tanpa menuntut ganti, itu namanya hibah. Dorongan Islam agar umat Islam saling memberi hadiah. Saling memberi hadiah atau saling menghibahkan satu kepada yang lainnya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya nisa al-muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Wahai wanita-wanita yang beragama Islam, jangan remehkan untuk memberikan kepada tetangga. Jangan remehkan memberi tetangga atau memberi hadiah pada tetangga meskipun teklik kambing. Teklik kambing itu kikil kambing gitu ya, yang enggak ada dagingnya sama sekali. Gitu. Jadi antara mata kaki ke bawah, kalau itu kambing itu kan hampir enggak ada yang bisa dimakan. Yang bisa dimakan itu kayak istilahnya kikil gitu ya, itu bukan daging, enggak ada dagingnya sama sekali. Meskipun hanya kayak gitu, jangan diremehkan. Apa maksudnya? Kamu masak kambing banyak atau sedikit, tetangga hendaknya diberi meskipun hanya diberi kikil kambing. Dan juga Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan hadis yang lain, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, kalian saling akan mencintai. Nah, saling memberi hadiah akan saling mencintai. Ini menunjukkan bahwa Islam mendorong kepada umatnya untuk saling memberi hadiah. Nah, berikutnya, qabulul qalili minal hibah. Meskipun yang diberikan itu sedikit, harus diterima. Jangan dilihat bendanya, tapi lihatlah bahwa orang itu telah memberi hadiah. Nah itu, berarti orang itu telah berbuat baik, telah mengeratkan hubungan, telah berbagai macam kebaikan yang berkaitan dengan memberi hadiah. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu an
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau du'itu ila dhira'in au qura'in la ajabtu. Seandainya aku diundang untuk makan-makan lengan kambing, sampil atau sampil depan kambing, au qura'in, atau hanya kikil kambing, la ajabtu, sungguh aku akan memenuhi undangan itu. Walau uhdiya ilayya dhira'un au qura'un laqabiltu. Seandainya aku diberi hadiah sampil kambing atau kikil kambing, aku akan terima. Nah, faedah yang diambil termasuk sunnah tidak menolak pemberian jika pemberian itu halal. Adapun apabila haram, maka tidak boleh orang itu menerima yang haram. Kembali bahwa jangan meremehkan hadiah yang sedikit. Lalu perhatikanlah bahwa fulan itu memberi hadiah. Besok pergi pulang memberi hadiah. Minggu depan pulang memberi hadiah, dan seterusnya. Karena itu meskipun hibah itu sedikit hendaknya diterima. Mala yuraddu minal hibah. Hal-hal yang tidak boleh ditolak, tidak boleh dikembalikan apabila dia hibah, gitu. An Azrah ibni Thabit al-Ansari, dari Azrah ibnu Thabit al-Ansari, qala haddatsani Tsumamah bin Abdillah. Tsumamah ibnu Abdillah telah menceritakan kepadaku, qala dakhaltu alaihi fanawalani thayyiban. Kata Tsumamah ibnu Abdillah, ia berkata, dakhaltu, kata Azrah ibnu Thabit al-Ansari, ia mengatakan aku masuk ke Tsumamah ibnu Abdillah, gitu. Fanawalani thayyiban. Nah, maka Tsumamah ibnu Abdillah, sahabat Rasulullah SAW, setelah kedatangan tamu dan mempersilahkan masuk, lalu memberinya minyak wangi untuk dipakai. Jadi Tsumamah ibnu Abdillah menerima tamu, tamunya adalah Azrah ibnu Thabit al-Ansari. Nah, tatkala Azrah ibnu Thabit al-Ansari masuk ke ruang tamu atau ke rumahnya Tsumamah, Tsumamah memberikan minyak wangi untuk dipakai. Bukan untuk dimasukkan saku dan dibawa pulang, tidak, untuk dipakai. Qala, lalu ia berkata, kana Anas radhiyallahu an la yaruddu tiba. Adalah Anas radhiyallahu an tidak pernah menolak kalau disuguhin minyak wangi. Qala wa zama Anasun anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yuraddu tiba. Dan Anas radhiyallahu an itu berprasangka bahwa Nabi SAW tidak pernah menolak orang yang memberikan minyak wangi untuk dipakai. Khusus di dalam 3 hal tidak baik sama sekali untuk ditolak kalau ada orang memberi. Itu. Ani bin Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun 3 hal la turad, tidak boleh ditolak. Al-wasaid wa tuhn wal laban, yaitu wasaid bentuk jamak dari wisada, bantal tidur, wa tuhn minyak wangi, wal laban dan susu. Karena itu kalau ada orang diberi salah satu dari 3 ini diterima, tidak baik untuk ditolak. Nah, sekarang kalau ada orang yang memberi hadiah, kan ada orang yang menerima hadiah.
Bagaimana ajaran Islam apabila dia dibaikin orang atau diberi hadiah orang, maka dia wajib membalas yang seimbang. Ada hadis Rasulullah SAW, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapapun yang berbuat baik kepadamu, maka kamu harus membalas yang seimbang. Fa'ilam tajidu ma tukafi'unahu. Kalau kalian tidak menjumpai apa yang seimbang yang digunakan untuk membalas, fad'ullaha lahu hatta ra'aitum annakum qad kafa'tum. Maka doakan kepada Allah sampai kamu merasa bahwa kamu telah membalas yang seimbang. Nah, karena itu maka yang telah menerima pemberian harus berusaha membalas yang seimbang. Nggak bisa. Maka banyak didoakan sampai betul-betul mantap bahwa itu, insya Allah saya sudah membalasnya. Balas dengan apa? Kamu banyak diberi. Balas dengan banyak mendoakan untuknya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, karena Rasulullah SAW yaqbalu al-hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Adalah Nabi SAW biasanya kalau diberi hadiah menerima dan memohonkan agar yang memberi itu mendapatkan pahala yang berlipat. Lalu kalau kita mau memberi hibah, siapa orang yang paling baik yang kita beri hibah? Siapa orang yang paling baik yang kita beri hibah, kita beri hadiah? Nah, jawabannya adalah semakin dekat kekerabatannya semakin baik. Kalau sudah tidak kerabat, semakin dekat hubungannya maka semakin baik. An Quraib Maula Ibni Abbas, dari Quraib. Quraib adalah orang yang dulunya budak terus dimerdekakan oleh Ibnu Abbas, akhirnya dikatakan Maula Ibni Abbas. Dari Quraib Maula Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna Maimunah bintil Harith radhiyallahu anha, bahwasanya Maimunah bintil Harith radhiyallahu anha akhbarathu annaha a'taqat walidatan walam tasta'dzin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan kepada Nabi bahwa budaknya telah dimerdekakan dan dia belum berkonsultasi dengan Nabi SAW. Falamma kana yaumuha alladhi yaduru 'alaiha fihi, maka tatkala jadwal gilir Nabi sampai kepadanya. Nabi kan istrinya 9 yang masih hidup tatkala Nabi SAW meninggal. Dan ada 2 lagi yang meninggal lebih dulu daripada Nabi SAW. Dan ada 2 lagi yang dicerai oleh Nabi SAW. Nah itu. Nah, Maimunah bintil Haris, istri Nabi SAW punya budak, budaknya dimerdekakan. Kan memerdekakan budak itu pahala besar. Nah, Maimunah punya budak terus dimerdekakan. Setelah waktunya Nabi SAW gilir ke rumahnya, kan kalau istrinya banyak kan, kalau harian hari ini di sini, besok di sana, besok di sana. Nah, kalau harian kan gitu. Nah, pas giliran datang, nah, Maimunah cerita, gitu. Karena waktu memerdekakan budaknya itu tidak berbicara kepada Nabi SAW. Pikirannya bahwa itu adalah pahala yang sangat besar, lalu dilakukan. Nah, tatkala Nabi SAW sudah waktunya gilir ke rumah dia, nah, Sumama berkata, Maimunah berkata, asy'arta ya Rasulullah anni a'taqtu walidati. Wahai Rasulullah, apakah kamu tidak merasa bahwa aku telah memerdekakan budak perempuanku?
Wahai Rasulullah, apa tidak terasa bahwa kok suasana lain ya? Nah, apa tidak terasa bahwa aku telah memerdekakan budak perempuanku? Qala, Rasulullah SAW menjawab, afa'alta, apa sudah kamu lakukan? Qalat, na'am. Maimunah berkata, iya sudah saya merdekakan. Qala, Nabi bersabda, ama innaka law a'taitaha akhwalaki kana a'dhammu li ajriki. Tahukah kamu, seandainya kamu hibahkan kepada saudara bapakmu, pahalamu lebih besar. Jadi budak dikasihkan, lepas dari dia. Budak dijual, lepas dari dia. Budak dimerdekakan, jadi merdeka, lepas juga dari dia. Maimunah memerdekakan budaknya. Setelah Rasulullah SAW sampai ke rumahnya, karena waktu gilir kepadanya, Maimunah berkata, wahai Rasulullah, apa enggak ada suasana yang beda? Ada apa? Gitu. Saya telah memerdekakan budak saya. Afa'alta, apa sudah kamu lakukan? Gitu. Qalat na'am. Ia menjawab, iya sudah saya merdekakan. Qala, Nabi bersabda, ama innaki law a'taitaha akhwalaki kana a'dhammu li ajriki. Tahukah kamu, seandainya kamu kasihkan pamanmu sehingga budak itu tetap kerja dan mendapatkan kebutuhan hidupnya, dan kamu telah memberi paman banyak kemudahan dengan diberi budak kepadanya, dia bisa memerintahkannya. Nah, maka ketahuilah kalau kamu kasihkan kerabat itu lebih besar pahalanya. Ama innaki law a'taitaha akhwalaki kana a'dhammu li ajriki. Tahukah kamu, kalau kamu punya budak, enggak kamu merdekakan tapi kamu hibahkan, apalagi kepada kerabat, maka pahalanya lebih besar. Nah, intinya bahwa siapa yang lebih berhak untuk diberi hadiah? Yang hubungan darahnya lebih dekat, maka hadiah kepadanya semakin baik. Misalnya begini, anak sudah besar, sudah rumah tangga, orang tua masih hidup, tapi orang tuanya nggak mau ikut tinggal di rumah anaknya. Nggak, bapak di rumah ini aja, di rumah sendiri sama ibu. Ya. Nggak apa-apa, kamu rumahmu besar di sana, nggak apa-apa. Bapak ibu ikut saya aja, sudah nggak usah kerja, nggak usah gitu. Nggak, bapak ibu senang di rumah, gitu ya. Nah, lalu kalau anak ini memberi hadiah yang paling besar pahalanya adalah kepada bapaknya. Nah, jadi kayak gitu. Kalau hadiah itu diberikan kepada siapa yang terbaik, yaitu yang sangat dekat hubungan dengan dirinya. Bapak kepada orang tua kepada anak, dan terus sampai yang ada hubungan darah itu terhenti. Nah, itu yang paling baik. Nah, bagaimana kalau nggak ada hubungan kekerabatan? Patokannya adalah pintu rumah. Yang pintu rumahnya paling dekat, maka dia lebih berhak untuk didahulukan di dalam memberikan hadiah. Nah, kenapa? Karena punya kebaikan hadiah, hibah, dan punya kebaikan yaitu kekerabatan, jar tetangga. Ya, jadi kalau bukan kerabat, tapi pintu rumahnya paling dekat, maka hibah, dapat pahala hibah, dan dapat pahala hak tetangga. Melaksanakan kewajiban, gitu, melaksanakan hak dan kewajiban tetangga. Nah, itu yang lebih berhak untuk menerima hadiah. Nah, nanti yang lebih dekatnya, misalnya begini, kerabat bukan, tetangga bukan, teman. Nah, dibandingkan dengan yang bukan teman, maka lebih besar hadiah itu diberikan kepada teman. Kalau yang lebih tinggi itu enggak, misalnya apa?
keluarga atau ada hubungan kerabat, nggak ada. Nah, tetangga juga bukan, tapi dia teman. Dia lebih berhak untuk diberi hadiah daripada bukan keluarga, bukan tetangga, dan bukan teman. Nah, jadi itu. Nah, itu yang berkaitan dengan siapa yang lebih diutamakan untuk diberi hadiah. Intinya adalah yang ada kaitannya dengan dia semakin dekat, maka semakin didahulukan untuk diberikan hadiah. Lah, siapa yang paling dekat? Yang pertama adalah yang ada hubungan darah. Yang kedua adalah yang lebih dekat yang berkaitan dengan ketetanggaan. Tetangga yang paling dekat. Nah, yang ketiga yaitu yang ada jalur-jalur kedekatan dibandingkan dengan yang tidak ada. Contoh apa? Contohnya ya teman tadi itu, bukan kerabat, bukan tetangga, tapi teman. Itu lebih didahulukan untuk diberi hadiah daripada memberi hadiah kepada yang bukan kerabat, bukan tetangga, dan juga bukan teman. Wallahu a'lam, mungkin itu dulu yang bisa kita baca, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan kelanjutan tentang hibah ini masih ada gitu. Nah, orang tua menghibahkan kepada anak, aturannya bagaimana gitu. Nah, kalau sudah diberikan terus ditarik kembali, itu ada aturannya apa enggak? Nah, itu. Nah, kemudian mengistimewakan satu dengan anak yang satu dengan anak yang lain bagaimana gitu. Nah, lalu kalau sudah diberikan ternyata setelah diberikan yang menerima itu meninggal, terus dia ahli warisnya bagaimana? Nah, itu insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang gitu. Dan bahkan termasuk yang dibahas adalah hadiah karena statusnya sebagai pejabat atau sebagai pegawai juga dibahas, dan bagaimana memberi dan menerima hadiah yang ditentukan waktunya, ditentukan tempatnya, keadaannya gitu. Nah, itu nanti dibahas semua insya Allah. Nah, untuk sementara kita cukupkan sampai di sini, dan seperti biasa sebelum kita akhiri ada sesi tanya jawab, tapi sebelum itu saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Nah. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.